Yang jelas rantis itu bukan untuk dihadapkan pada pengunjuk rasa, untuk dibentrokan, untuk membubarkan pengunjuk rasa, bukan. Tapi untuk membubarkan perusuh, itu jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah. Ya nih Pak, lagi-lagi Indonesia sedang berduka kehilangan sosok saudara kita, Afan ya Pak ya, ojek online. Ya. Yang kita tahu saat ini 7 anggota BRIMOB yang ada di dalam rantis pada saat unjuk rasa di depan gedung DPR yang menewaskan pengemudi ojek online saudara Afan yang diseret ke sidang MK sebanyak 7 orang. Apakah sudah tepat dan sudah adil Pak? Mereka diseret ke dalam sidang kode etik ya, kode etik profesional kepolisian, 7 orang. Ke-7 orang itu berada di dalam rantis. Yang konon ceritanya, kita kan sama-sama nggak di lapangan ya, sama-sama melihat di media sosial maupun di tayangan televisi, dan itu hasil rekaman yang tidak diedit yang kita lihat. Dia melindas, kemudian tidak berhenti gitu, seolah-olah tabrak lari gitu. Nah, sehingga menimbulkan suatu kemarahan. Nah, jelas bahwa di situ dari peristiwa itu saja jelas bahwa ini ada suatu hal yang nggak beres. Ketidakberesan di dalam tugas itu pelanggaran kode etik profesi. Artinya mereka diduga tidak profesional dalam melaksanakan tugas. Nah, maka dia patut untuk diperiksa dan disidangkan dan diadili dalam perkara pelanggaran kode etik. 7 orang. Timbul pertanyaan, apakah sudah tepat 7 orang? Kalau menurut saya perlu dipelajari ya. Tapi apapun juga kita berterima kasih kepada pihak Polri yang telah sedemikian cepat ya. Kejadiannya tanggal berapa? Tanggal 26 ya kalau nggak salah ya? Atau 25 malam atau berapa itu? Dalam waktu yang secepat itu telah memproses maraton dan langsung disidangkan. Ini bagus, cepat. Tapi cepat tidak boleh meninggalkan azas-azas keadilan gitu. Kenapa? Artinya, apakah sudah tepat 7 orang? Atau hanya 7 orang? Atau mengapa 7 orang? Gitu kan harus dikritisi gitu kan. Kenapa? Itu ibarat mobil gitu kan. Rantis itu. Yang nyupir 1 orang, komandannya 1 orang. Di belakang itu 5 ya di belakang ya. Nah, yang 5 tuh nggak dalam peran dia dalam penabrakannya apa? Ibarat kita naik mobil, naik angkot, atau naik bis, atau naik apa saja. Ada supir, ada juragan di situ. Tahu-tahu mobil itu nabrak. Apakah penumpang ikut bersalah? Dari pertanyaan kritis ya, kelihatannya ini apa iya yang di belakang 5 orang itu berperan dalam penabrakan ini? Ya mungkin dia tidak berperan, tapi dia tidak menasihatkan untuk berhenti dan untuk menolong si korban, membawa ke rumah sakit dan sebagainya dan sebagainya. Atau mungkin pada saat selesai nabrak dia memerintahkan supir gitu, yang penumpang yang 5 ini, ayo lari aja kita. Nah itu jelas dia bersalah. Tapi kalau dia tidak mengatakan apa-apa, ini perlu dikritisi oleh tim yang menyidangkan kode etik, apa peran yang 5 orang. Yang berikut ya, perlu juga diselidiki. Jangan sampai ada kesan dari anak buah, kok yang kena getahnya hanya kami saja yang bawah-bawah ini. Karena rantis itu di lapangan ada yang mengatur posisinya. Di mana posisi rantis ini? Kemudian siapa yang gerakkan rantis sehingga dia berada di sana, sehingga dia bergeser. Nah, ini ada penanggung jawab perwira lapangan, penanggung jawab lapangan. Kemudian ada penanggung jawab secara keseluruhan terhadap kegiatan pengamanan kegiatan unjuk rasa di depan gedung DPR itu. Kan ada Kapolres Jakarta Selatan, ada perwira dari Polda dan sebagainya. Nah, apa peranan dia? Maka untuk mengetahui peranan masing-masing harus dilihat
dokumennya. Apa dokumennya? Surat rencana pengamanan. Kalau kita dikenal Renpam, rencana pengamanan unjuk rasa di gedung DPR itu. Apa bunyi rencana pengamanannya? Nah, inilah dikaitkan dengan peranan daripada masing-masing pimpinan dalam hal mengamankan unjuk rasa itu. Sehingga tidak ada kesan dari anggota-anggota bawahan, loh kok kami yang jadi korban gitu. Nah, Lalu apakah ketujuh personil BRIMOB yang berada di dalam rantis tersebut dapat dijadikan pihak yang bertanggung jawab dan melanggar kode etik? Kalau saya ya, karena saya tidak memeriksa dan tidak tahu persis, tapi yang jelas bahwa supir jelas itu tidak bisa menghindar karena kendaraan itu berjalan apa tidak kan dialah yang mengendalikannya. Yang kedua, perwira yang ada di situ karena dialah yang menjadi komandan, bergerak atau tidak, berhenti atau tidak, dia menjadi pimpinan di situ. Itu 2. Sedangkan yang 5 di belakang itu tergantung hasil pemeriksaan. Pada saat terjadi tabrakan itu, dia mengusulkan atau meminta kendaraan berhenti untuk menolong korban apa tidak. Kemudian dilihat juga apa peran 5 orang ini sesuai tugasnya. Kalau tidak ada apa-apa, dia hanya diam saja, ini tidak wajar. Yang 5 ini jadi terperiksa atau disidangkan. Lalu rantis dihadirkan dalam pengamanan unjuk rasa. Fungsinya itu sebenarnya untuk apa sih, Pak? Nah, kita kembali lagi kepada unjuk rasa. Unjuk rasa itu adalah hak konstitusional dalam sebuah negara demokratis untuk menyampaikan pendapat. Tugasnya untuk mengamankan unjuk rasa. Nah, mengamankan unjuk rasa itu bukan membubarkan unjuk rasa. Bukan membubarkan, tapi mengamankan supaya unjuk rasa itu bisa terlaksana dengan baik, yang unjuk rasa aman, yang unjuk rasa bebas dari gangguan, tidak ada yang ganggu. Yang unjuk rasa bisa menyampaikan pendapat, bisa menyampaikan kritikannya dengan benar kepada pihak-pihak yang ingin didatangi untuk menerima unjuk rasa itu. Ya, nah sekarang rantis apa perannya? Rantis itu perannya satu, untuk mencegah jangan sampai ada orang menyusup dalam unjuk rasa. Yang jelas bukan untuk membubarkan unjuk rasa. Mencegah, menghalangi orang lain yang tidak berkepentingan jangan masuk situ. Kalau masuk, dikhawatirkan akan mengganggu, dikhawatirkan akan membonceng kegiatan, dikhawatirkan akan buat kerusuhan. Kalau pengunjuk rasa jelas itu harus dilindungi. Yang kedua, rantis itu berfungsi untuk mengamankan kalau ada sesuatu kejadian, misalnya ada VIP yang mau lihat, yang mau datang ke tempat unjuk rasa, atau ada pihak yang di unjuk rasa ingin diamankan, ingin dievakuasi, itu gunanya. Atau mungkin dalam unjuk rasa itu ada korban yang harus dilarikan cepat supaya tidak terhalang. Jadi itu gunanya. Yang jelas rantis itu bukan untuk dihadapkan pada pengunjuk rasa, untuk dibentrokan, untuk membubarkan pengunjuk rasa, bukan. Tapi untuk membubarkan perusuh, itu jelas. Lalu apakah ada personel lain, Pak, yang bertanggung jawab terhadap meninggalnya saudara A? Ya, makanya harus dilihat rencana pengamanannya. Siapa perwira pengamanan lapangan, siapa penanggung jawab daripada seluruh kegiatan ini. Nah, apakah mereka telah melaksanakan fungsinya dengan benar? Dan siapa yang memerintahkan rantis ini dari posisi semula harus dia bergerak dan ternyata melewati kerumunan orang yang sedang unjuk rasa sampai melindas. Nah, siapa yang memerintahkan itu? Karena rantis ini tidak bisa dia bergerak sendiri, ada aturannya, ada SOP-nya. Sesuai SOP apa tidak? Nah, itu yang bertanggung jawab juga. Terakhir nih, Pak, apakah terhadap ketujuh anggota BRIMOB tersebut cukup dengan sidang pelanggaran kode etik atau dapat dikenakan sebagai sanksi pidana? Ya, pelanggaran kode etik itu bisa dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan pelanggaran pidana. Mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain itu jelas pidana. Nah, pasalnya pasal berapa tergantung daripada hasil pemeriksaan daripada yang menyidik tindak pidananya. Bisa karena lalainya, bisa karena sengaja,
dan sebagainya. Saya tidak berani menentukan, oh pasalnya dia membunuh, oh pasalnya dia tidak sengaja, oh nggak bisa. Makanya tergantung hasil pemeriksaan. Tergantung juga nantinya kan harus juga ada rekonstruksi di TKP. Bagaimana TKP saat itu supaya kita tidak menduga-duga menentukan, karena ini menyangkut nasib daripada orang, menyangkut nasib daripada karir dan masa depan, menyangkut nasib kehidupan rumah tangga dari orang-orang yang disidangkan. Jadi jangan cepat-cepat gitu kan, sehingga mengabaikan hal-hal lain. Tapi bertanggung jawab, ya harus dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan menghilangkan nyawa orang lain ini. Harus dipertanggungjawabkan. Nah, dan harus dihukum yang seberat-beratnya. Nah, kemudian kemarin kalau tidak salah sudah ada hukuman pelanggaran disiplin, yaitu dipecat ya. Ya kalau memang kesalahan dia betul setimpal dengan ini, ya memang harus dipecat. Dan harus juga disidangkan kriminal gitu kan, harus diberikan dua-duanya. Tapi saya kan, kita semua nggak ngikuti kan hasil sidang jalannya sidang itu, sejauh mana tanggung jawab daripada si kompol ini. Tapi kita berharap bahwa harus diberikan seadil-adilnya. Jangan sampai mereka dijatuhi pelanggaran yang seberat-beratnya, tapi yang semestinya ada yang tidak diapa-apakan, padahal dia paling bertanggung jawab. Nah, karena saya ini berasal dari dunia dalam itu ya, saya ini berasal dari polisi juga, saya tahu persis gitu bagaimana pengamanan itu. Ya. Jadi jangan sampai ada yang berlindung minta diselamatkan dengan mengorbankan anak buah, nggak boleh itu.